Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 176. Selamat mendengarkan. Henry mengabaikan mereka setelah dia selesai berbicara. Dia memanggil pengawalnya dan memutar nomor terenkripsi. Thompson, ada apa? Apakah Anda memiliki sesuatu yang tidak dapat Anda tangani? Di mana? Saya akan mengirim seseorang dari sini. Suara Chipper datang dari telepon. Skoll, aku punya kabar baik untukmu kali ini, kata Henry. Kabar baik? Kabar baik apa yang bisa Anda ceritakan kepada saya? Apakah seseorang di tim B dipromosikan? Siapa itu? Tanya Limen. Tidak, saya merujuk seseorang kepada Anda. Kamu merujuk seseorang kepadaku. Siapa ini? Master puncak peringkat harimau berusia 21 tahun. Apa-apaan ini? Apa Anda sedang bercanda? Omong kosong. Mengapa saya harus bercanda dengan kamu? Katakan padaku siapa dia. Dia telah mencapai banyak hal di usia yang begitu muda. Apa latar belakang dia? Mungkinkah dia adalah pewaris keluarga kaya? Atau penerus dari tanah tersembunyi? Tanya Limen. Jika itu adalah pewaris keluarga kaya atau tanah tersembunyi, nilainya akan sangat berkurang. Orang seperti itu akan melakukan sesuatu selalu mengutamakan kepentingan keluarganya. Dia tidak akan mencoba melakukan hal terbaik untuk mengabdi pada negara, walaupun negara telah melakukan yang terbaik untuk melatihnya. Dia bukan pewaris keluarga kaya atau tanah tersembunyi. Dia memiliki latar belakang yang bersih. Masa lalunya sejak kelahirannya bisa dilacak, tapi mungkin dia punya pelatih yang mengajarinya secara rahasia, kata Henry. Seorang pelatih? Ya, itu tidak akan mungkin terjadi tanpa pelatih. Siapa pelatihnya? Apakah kamu mengetahuinya? Belum. Tapi menilai dari apa yang telah dia lakukan sejak dia terungkap, pelatihnya seharusnya bukan penjahat. Jika tidak mungkin mereka memiliki murid seperti itu. Baiklah kalau begitu, kirimkan saya apa yang Anda temukan. Jika dia seperti yang Anda katakan, saya harus berterima kasih, Thompson. Sudah lama sekali tim A tidak memiliki seorang pemuda dengan bakat seperti itu. Tentu, saya akan mengirimkannya kepada Anda nanti. Terima kasih telah mengabulkan. Kami semua bekerja untuk tujuan yang sama. Setelah menutup telepon, Henry mengirimkan informasi tersebut ke Limen. Limen sangat senang setelah membaca informasi yang dibagikan Henry. David memiliki latar belakang yang bersih, berpikiran benar, dan memiliki bakat yang sangat bagus, menjadikannya prospek yang baik. Dia memiliki keyakinan untuk menjadikan David pilar dan pedang bagi negara. Seorang anggota tim A kebetulan berada di dekat South River Province, yang dapat diminta Limen untuk pergi ke River City untuk bertemu David. Jika apa yang dikatakan Henry benar, dia bisa membiarkan David menjadi anggota cadangan tim A segera. Sebuah kota kecil di perbatasan Provinsi Sungai Selatan. Jordan Chase sedang makan di warung pinggir jalan. Sebagai anggota tim Satuan Tugas Khusus Nasional A, dia datang untuk melacak penjahat kelas S yang dicari. Orang itu adalah Master Puncak Peringkat Harimau. Dia tidak tahan dengan godaan dunia, jadi dia bersembunyi dan menukar identitas dirinya sendiri menggunakan kekuatannya sebagai Master Puncak Peringkat Harimau. Namun, semua musuhnya akan mati secara misterius saat ia tumbuh dalam kekuasaan, yang secara bertahap menarik perhatian gugus tugas khusus. Mereka mulai mengirimkan dua anggota tim B, namun kedua anggota tersebut terluka. Setelah memastikan bahwa lawannya adalah Master Puncak Peringkat Harimau, mereka meneruskannya ke tim A. Namun, Jordan belum menemukan petunjuk apapun tentang masalah tersebut sejauh ini. Begitu orang-orang ini terungkap, mereka akan bersembunyi dan tidak akan muncul lagi dengan mudah. Lagi pula, tugas khusus Force Tim A adalah sebuah organisasi yang meneror seluruh masyarakat seniman bela diri. Begitu mereka menyerang Anda hanya bisa bersembunyi, atau Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Tentu saja, bahkan jika Anda adalah seorang seniman bela diri yang kuat, tidak ada yang akan mengganggu Anda selama Anda tahu tempat Anda dan berperilaku sendiri. Anggota tim A jarang berkumpul dan tidak memiliki lokasi tetap. Mereka tersebar di seluruh negeri. Di suatu tempat jika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh tim B, anggota tim A terdekat akan segera mengambil alih. Oleh karena itu, bagi anggota gugus tugas lainnya, mereka adalah sekelompok psikopat yang luar biasa kuat dan sulit diketahui. Mereka akan menyamar menjadi banyak tipe orang, entah itu pengusaha sukses atau pekerja biasa. Semuanya tergantung pada individu. Jordan sedang makan ketika ponsel terenkripsi di sakunya berdering. Dia meletakkan sendok dan garpunya, bangkit, berjalan keluar dari restoran, dan pergi ke tempat terpencil untuk menjawab panggilan itu. Yordania, suara pemimpin timnya, Limen, terdengar melalui telepon. Ini aku, bos. Apa yang kamu butuhkan? Tanya Jordan. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 177. Di mana kamu sekarang? Tanya Limen.
Aku berada di perbatasan antara Provinsi Sungai Selatan dan Provinsi Sungai Utara. Pergi ke River City dan temukan Rupert Luther, pensiunan anggota tim B. Dia telah merujuk anggota cadangan untuk tim A. Anda harus memeriksanya. Anggota cadangan untuk tim A? Apakah Anda memiliki informasi spesifik? Jordan bertanya dengan rasa ingin tahu. Rupert akan menceritakan semuanya padamu. Sampai di sana secepat mungkin. Mengerti, bos? Setelah menutup telepon, Jordan menuju ke River City. Sementara itu, David ada di sekolah, mendengarkan pelajarannya. Dia mengantuk. Dia telah membolos sekolah selama beberapa hari sejak dia mendapat hak kekebalan dari kanselir dan dapat mengambil cuti kapanpun dia mau. Namun, dia adalah seorang siswa pada akhirnya, dan dia masih harus datang ke sekolah. Meski begitu, apa yang dia alami setelah datang ke sekolah hari ini membuat dia enggan datang ke sini lebih sering. Semua orang di kelasnya menatapnya dengan rasa ingin tahu. David sekarang menjadi selebritas bonafit di kampus. Leo berlutut untuk meminta maaf padanya. Pria paling tampan di SRU dan Presiden OSIS Howard memanggilnya Tuan Liddell. Berita itu telah menyebar ke seluruh sekolah. Dia sekarang dikabarkan menjadi pewaris keluarga kaya tetapi sengaja tidak menonjolkan diri menjalani kehidupan dan menemukan cinta sejati. Setelah ditinggalkan oleh wanita jahil Sarah Jensen, dia bangkit dan mengungkap identitasnya. Itu membuat rahang semua orang jatuh. Bahkan sekolah tidak berani memberitahunya apa yang harus dilakukan. Dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Seolah-olah sekolah itu adalah rumah miliknya. Anak laki-laki itu menatapnya dengan mata iri. Mereka ingin menjadi pewaris keluarga kaya seperti David, tetapi kenyataan menamparkan wajah mereka. Gadis-gadis itu menatap David dengan mata berbinar. Dia sangat tampan, sangat riang, sangat kaya, dan sangat menawan. David mengendarai Bugatti Veyron-nya ke sekolah hari ini dan memukau seluruh sekolah. Seluruh forum sekolah dan semua grup obrolan kelas heboh membicarakan berapa harga mobil David. Akhirnya, seseorang yang mengenal mobil memberitahukan berapa harga mobil tersebut. Bugatti Veyron edisi terbatas global hanya 8 unit yang tersedia. Harga jual resminya adalah $60 juta, dan harga penawarannya saat ini lebih dari $80 juta di pasar mobil bekas. Itu menggemparkan seluruh kampus. Bagi mahasiswa, mobil seharga $80 juta seperti mimpi. Sekarang tepat berada di depan mereka. Kemunculan David di kampus adalah cara jitu untuk meredam jeritan para gadis di sekitarnya. Bahkan ketika dia duduk di kelas, gadis-gadis di kelas tidak hanya menatapnya, bahkan koridor di luar pun penuh. Gadis-gadis yang ingin melihat sekilas David. Dalam waktu kurang dari sehari, sekolah menjadi basis penggemar David. Itu membuat David sakit kepala. Dia kemudian memutuskan jarang untuk datang ke sekolah di masa depan. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan teman sekelas wanita yang antusias ini. Dia tidak bisa begitu saja melawan mereka. Oh, menjadi terlalu tampan juga merepotkan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 178. David duduk di ruang kelas di bawah tatapan penuh gairah siswa. Sejujurnya, dia tidak menyukainya. Ini terlalu banyak perhatian. Dia lebih suka mencapai sesuatu dengan profil rendah. Begitu dia perlu mengekspos dirinya sendiri, dia akan mengejutkan dunia. Ini konsisten dengan karakternya. Dia berpikir bahwa sekarang belum waktunya. Dia hanya bisa mengejutkan sekolah tetapi tidak dunia. Namun, dia telah terekspos sebelum waktunya dan perlu memikirkan cara untuk mengurangi popularitasnya. Pada saat ini, telepon David berdering. David melihat dosen di peron, tapi instruktur sepertinya tidak memperhatikan saat mereka melanjutkan kuliah. Dosen akan berteriak sekuat tenaga padanya jika itu di masa lalu. David mengeluarkan ponselnya dan melihat ke layar. Itu adalah telepon dari Charles. Dengan itu, dia bangkit dan berjalan keluar dari pintu belakang kelas. Semua orang memperhatikannya. David menjawab telepon begitu sampai di tangga. Alih-alih suara Charles, itu adalah suara Tuan Old Rupert Luther. Dev, apakah kamu ada waktu sekarang? Orang yang bertanggung jawab atas ujianmu telah tiba. David terkejut. Orang yang bertanggung jawab atas ujian saya, gugus tugas khusus, atau Falcon, itu adalah kontak pertamanya dengan penegak hukum negara itu. Dia bertanya-tanya seberapa kuat mereka. Bagaimana mereka dibandingkan dengan Paul? Kuharap mereka tidak terlalu mengecewakanku. David belum pernah bertemu siapapun yang menjadi ancaman baginya sejak dia meningkatkan tubuh dan pikirannya ke maksimum. Yang terbaik yang dia temui adalah Paul dan Meg, yang bersama Zachary. David merasa bahwa keduanya bersama-sama tidak akan bisa mengalahkannya jika dia berusaha sekuat tenaga. Dia belum tahu apa yang dia mampu lakukan, tetapi kekuatan pikirannya yang kuat bisa merasakan mereka yang akan menjadi ancaman dia. Ada orang yang lebih baik darinya, tentu saja.
Namun, David belum bertemu dengan mereka, jadi dia tidak mengenalnya. Perbedaan yang mereka miliki, dia sangat menantikan untuk bertemu dengan anggota Satuan Tugas Khusus dan Falcon yang disebutkan Rupert. Jika mereka lebih kuat darinya, setidaknya dia bisa mengidentifikasi perbedaan mereka dan mencari cara untuk menebusnya. Mereka bukan musuh, jadi dia akan aman. Jika dia bertemu musuh yang lebih kuat darinya di masa depan, sementara dirinya belum siap, itu sudah terlambat untuk memikirkan cara menghadapi mereka. Tuan Tua Luther, saya akan segera ke sana, kata David. Oke, sampai di sini secepat mungkin. Jangan biarkan mereka menunggu. Orang yang datang kali ini, bukanlah yang aku harapkan, kata Rupert ragu-ragu. Mereka tidak seperti yang kamu harapkan? Tanya David bingung. Kamu akan tahu ketika kamu sampai di sini. Rupert tidak mau bicara banyak melalui telepon. Oke, aku sedang dalam perjalanan sekarang. David agak bingung dengan ucapan Rupert, tapi dia tidak bertanya lagi. Dia akan mencari tahu ketika dia sampai di sana. Setelah menutup telepon, David tidak kembali ke kelas. Sebaliknya, dia turun, masuk ke Bugatti Veyronnya, menginjak gas, dan keluar dari sekolah. Yang tersisa hanyalah raungan mesin yang memenuhi sebagian besar kampus. David tidak memperhatikan sosok di gedung kuliah tidak jauh darinya menatap kosong ke arah yang dia tinggalkan. Tiba-tiba, sebuah tangan menyentuh bahu sosok itu. Sarah, karena Anda telah membuat pilihan, jangan melihat ke belakang. Seseorang yang mempesona seperti dia, tidak pernah menjadi milikmu, kata Sophie sambil berjalan ke arah Sarah. Sophie sangat emosional. Dia adalah saksi hubungan David dan Sarah. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 179. Mereka miskin selama tahun-tahun mereka bersama, tapi itu penuh dengan kegembiraan dan cinta. Dia tidak menyadari bahwa David adalah pewaris super kaya yang tersembunyi. Dia pikir dia memiliki mata yang bagus, tapi dia salah. Akankah anak super kaya seperti David bekerja paruh waktu setiap hari libur dan akhir pekan? Dia telah melakukannya selama bertahun-tahun juga. Tidak ada yang akan mempercayainya. Selain dia, tidak ada seorang pun di sekolah yang bisa mengetahuinya. Ahli waris kaya itu rumit. Dia memiliki latar belakang yang menakutkan tetapi lebih memilih untuk tidak menonjolkan diri. Dia pernah berkencan dengan orang yang dia cintai selama bertahun-tahun tetapi masih tidak mau mengungkapkan identitas aslinya. Apakah dia ingin menguji cintanya? Dia bahkan bertanya-tanya apakah David adalah seorang psikopat. Setelah pacarnya berubah pikiran, dia dengan cepat mengungkap identitasnya yang membuatnya menyesal. Menurutnya, David sangat mencintai Sarah saat itu. Ini tidak bisa diragukan lagi. Kalau tidak, mengapa dia mengirim makan malam ke asramanya di bawah hujan lebat? Sarah hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena gagal dalam ujian. Lihatlah bagaimana hasilnya. Leo dikatakan telah menyinggung beberapa tokoh penting. Keluarganya ditampar dan kembali miskin dalam semalam dan telah dikirim ke penjara karena kejahatan keuangan. Sebagai pemegang saham perusahaan, Leo tak luput dari hukuman. Sarah juga menjadi bahan tertawaan sekolah. Dia meninggalkan berlian itu dan mengambil batu di tempat pembuangan sampah, yang menyebabkan dirinya kesulitan pada akhirnya. Selain itu, Sarah tidak mengatakan sepatah kata pun selama beberapa hari terakhir. Sophie takut sesuatu akan terjadi padanya, tapi dia tidak tahu bagaimana menghiburnya. Akan sulit bagi siapapun untuk menerima hal seperti itu. Dia harus bersama Sarah sepanjang waktu, jangan sampai dia melakukan hal bodoh. Sarah melihat ke kejauhan dengan mata kosong, tidak menanggapi kata-kata sahabatnya, Sophie. Rumah keluarga Luther. Rupert menerima seorang pria parubaya dengan janggut. Tuan Old Luther, tunjukkan informasi peserta ujian, kata Jordan kepada Rupert. Harus ada rasa hormat untuk pensiunan senior dari Satuan Tugas Khusus. Namun, dia hanya anggota tim B dan lebih lemah dan lebih rendah dari dirinya sendiri. Sebentar, Tuan Chess. Saya akan mengambilnya. Charlie, tetap bersama Tuan Chess. Ya, kakek, jawab Charles. Dia memandang dengan rasa ingin tahu pada pria parubaya yang tidak terawat di depannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kakeknya berbicara dengan sangat hormat kepada pria yang lebih muda. Pria ini pasti orang penting. Tuan Chess. Apa yang kamu butuhkan? Aku akan menyiapkannya, tanya Charles. Ambil saja apa saja yang bisa untuk makan atau minum untuk mengisi perut saya. Saya tidak terlalu khusus, jawab Jordan. Ya, Tuan Chess. Rupert segera membawa profil David. Jordan mengambilnya dan membacanya dengan hati-hati. Sementara itu, Charles pergi meminta staf untuk menyiapkan makanan. Rupert menatap Jordan. Dia merujuk David untuk menjadi pekerja lepas tim B. Tetapi anggota tim A malah datang. Itu adalah tim A. Itu adalah tempat yang selalu dia impikan untuk dimasuki. Semua orang di dalamnya sangat kuat. Mereka bisa mengalahkan satu unit tim B hanya dengan satu orang. Mereka adalah senjata pemusnah massal bangsa yang sesungguhnya.
Jika David dapat memanfaatkan kesempatan kali ini, tidak ada batasan untuk apa yang dapat dia capai. Keluarga Luther yang berhubungan dekat dengannya juga akan naik status. Jordan membaca profil David dengan sedikit gentar. Dia ingin segera bertemu pemuda itu untuk melihat apakah dia sesuai dengan data di profil. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 180. David berkendara ke rumah keluarga Luther dan langsung berjalan ke ruang tamu. Setelah memasuki ruang tamu, David melihat seorang pria parubaya dengan janggut sedang duduk di sofa. Rupert dan Charles dengan antusias mengobrol dengannya, tetapi lelaki itu tampaknya tidak berminat untuk menanggapi. Dia hanya sesekali menjawabnya. Rupert dan Charles tidak terganggu oleh ketidakpedulian para pria itu dan terus berbicara dengan antusias. Kedatangan David langsung menarik perhatian mereka. David, Rupert dan Charles menyapa bersama. David tidak mengatakan apa-apa dan menatap pria parubaya itu. Jordan menatap David juga. Kekuatan pikiran David bisa merasakan tekanan yang diberikan Jordan padanya. Dia kuat, dia lebih kuat dari siapapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Jadi, kamu David? Jordan bertanya lebih dulu. Ya, saya anggota tim Satuan Tugas Khusus Nasional A, Jordan. Saya akan menilai Anda, saya harap Anda tidak membiarkan saya turun. Jordan berkata dengan wajah lurus. Tim A, tanya David bingung. Rupert menimpali, saya merujuk Anda ke pemimpin tim B. Tapi menurutnya Anda terlalu berbakat untuk bergabung dengan tim B. Jadi dia merujuk Anda ke tim A. Tuan Chess dikirim oleh pemimpin tim A untuk menilai Anda. Jika Anda lulus ujian, Anda akan berhasil dipilih sebagai anggota cadangan tim A. Oh, apa perbedaan antara tim A dan tim B? Tanya David. Apa bedanya? Saya akan memberitahu Anda ketika Anda lulus ujian. Jika tidak perlu tahu. Apa tesnya? Apa yang harus saya lakukan? Tuan Old Luther, tolong beri saya area untuk digunakan, kata Jordan kepada Rupert. Silakan ikuti saya, tuan-tuan, kata Rupert sambil berjalan ke depan. Jordan mengikuti Rupert, David bergegas maju untuk mengikuti, sementara Charles datang terakhir. Rupert membawa mereka ke halaman belakang yang kosong, dengan sebuah helikopter terparkir di tengahnya. Tuan Chess, bagaimana kalau di sini? Tanya Rupert. Bagus. Dengan mengatakan itu, Jordan masuk ke tanah kosong. Kemudian, dia menoleh ke David dan berkata, ujiannya sederhana. Serang saya dengan sekuat tenaga dan buktikan kepada saya bahwa Anda memang benar mampu bergabung dengan tim A sebagai anggota cadangan. David mengambil beberapa langkah ke depan dan menghadap Jordan. Jarak mereka sekitar 20 atau 30 meter. Kamu bisa menyerangku kapan saja, saatnya kamu siap. Jordan berkata dengan santai saat dia berdiri di seberang David. Dia tampaknya tidak menganggap serius David. Menurutnya, David tidak layak dianggap serius. Dia baru berusia 21 tahun. Jadi bagaimana jika dia sudah menjadi master puncak peringkat harimau? Ada banyak master puncak peringkat harimau yang telah dia kalahkan selama bertahun-tahun. Mereka semua lebih berpengalaman daripada David. Salah satunya sangat keji sehingga cara yang dia gunakan sangat mengejutkan Jordan sehingga Jordan menembak pria itu sendiri. Di hadapan kekuatan absolut, semua cara lain sia-sia. David tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap Jordan. Tubuhnya menegang dan ototnya berkontraksi. David mendorong kekuatan fisiknya hingga batasnya. Kekuatan pikirannya juga gelisah. Ledakan. Dia tiba-tiba melepaskan auranya. Itu menciptakan gelombang udara di sekitar tubuh yang menyebar ke segala arah. Rupert dan Charles segera mundur lebih dari 10 meter. Keduanya kaget melihat aura yang dikeluarkan David. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.